pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kita berdoa. Amin. Nah, bagaimana kabar kalian semua? Kita berharap semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini kita akan masuk pada bab 2 kelas 7 tentang memahami dan mencipta cerita fantasi. Sebelum saya menyampaikan atau memaparkan apa itu cerita fantasi, maka terlebih dahulu saya akan memaparkan tentang kompetensi dasar pada pembelajaran bab 2 ini. Bisa nanti kita lihat pada 3.3 tentang mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Dan kemudian 4.3 menceritakan kembali cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Kemudian 3.4 menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi yang didengar dan dibaca. Dan kemudian 4.4 yaitu menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan maupun tulisan. Nah, di sini nanti saya sangat mengharapkan kalian mampu memahami apa itu cerita fantasi dan mampu juga memahami apa itu unsur-unsur serta struktur cerita fantasi, dan mampu juga untuk menceritakan cerita fantasi baik secara lisan maupun tulisan. Nah, langsung, apa itu cerita fantasi? Cerita fantasi adalah karangan yang berisi kisah yang penuh dengan imajinasi dan khayalan hingga melebihi realita. Jadi, dalam cerita tersebut menceritakan kisah yang tidak benar-benar ada. Menurut KBBI, fantasi adalah gambar atau bayangan atau angan-angan atau khayalan. Jadi cerita itu berdasarkan khayalan si penulis saja. Nah, yang menjadi ciri umum cerita fantasi ada beberapa bagian. 1. Ada keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Nah, cerita dalam fantasi ini mengungkapkan hal-hal yang supranatural atau kemisteriusan atau ada keajaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Ciri yang kedua, ide cerita. Nah, ide cerita di dalam cerita fantasi ini terbuka terhadap daya hayal si penulis dan tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide juga berupa irisan dunia nyata dan dunia khayali yang diciptakan oleh si pengarang. Ciri yang ketiga, menggunakan berbagai latar atau lintas ruang dan waktu. Dalam cerita fantasi ini, peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Ciri yang keempat, tokoh unik atau memiliki kesaktian. Nah, tokoh dalam cerita fantasi ini bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh di dalam cerita ini memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Ciri yang kelima,
bersifat fiksi. Nah, cerita fantasi bersifat fiktif atau bukan kejadian nyata. Cerita di dalam fantasi bisa dipahami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan, tetapi diberi fantasi. Dan ciri yang keenam adalah bahasa. Nah, bahasa di dalam cerita fantasi ini menggunakan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan. Yang ketiga, jenis cerita fantasi. Nah, jenis cerita fantasi ini dibagi atau dikategorikan atas dua kategori. Yang pertama, kategori cerita fantasi total, dan yang kedua, cerita fantasi irisan. Cerita fantasi berdasarkan latar cerita juga dibedakan atas dua kategori, yaitu latar lintas waktu sejaman, dan yang kedua adalah latar lintas waktu. Yang keempat, bagaimana menceritakan kembali isi cerita fantasi yang didengar atau dibaca, atau hal apa saja yang perlu diperhatikan Satu, menentukan tokoh, latar, dan urutan peristiwa. Yang kedua, menceritakan kembali secara berantai. Yang kelima, menelaah struktur cerita fantasi. Yang pertama, bagian A, menguraikan ciri bagian-bagian struktur. Struktur cerita fantasi ada 3 bagian. Yang pertama, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, sekarang kita masuk pada menelaah variasi pengungkapan struktur cerita fantasi. Nah, dalam mengembangkan struktur cerita fantasi bisa dilakukan dalam berbagai pola. Yang pertama, orientasi, polanya sudah dimuat. Komplikasi, polanya sudah ada. Dan yang ketiga, pola resolusi. Nah, yang berikut, bagaimana bentuk-bentuk alur cerita fantasi. Nah, silakan diperhatikan dan dibaca pada layar ini. Yang berikut, bentuk-bentuk alur cerita sudah ada, silakan diperhatikan. Dan contoh yang ketiga, bentuk-bentuk alur cerita. Nah, ini sudah ada juga. Nah, sekarang ciri kebahasaan dalam cerita fantasi. Dalam cerita fantasi ini ada 6 ciri kebahasaan. Bisa dibaca di slide ini. Kebahasaan
cerita fantasi. Sekarang bagaimana cara membuat cerita fantasi? Langkah-langkah dalam menulis cerita fantasi. Yang pertama, kita menemukan ide penulisan. Nah, bagaimana kita bisa menemukan ide cerita fantasi? Dapat diperoleh dari pengamatan. Yang kedua, penggalian ide cerita fantasi dari pembaca. Nah, di sini ide cerita fantasi dapat diperoleh melalui membaca buku pengetahuan atau buku ilmiah tentang ruang angkasa atau busa hewan langka atau tentang biografi tokoh atau yang lainnya. Nah, contohnya bisa kita perhatikan pada layar ini. Langkah yang ketiga, membuat rangkaian peristiwa. Nah, dalam rangkaian peristiwa di sini bisa kita lakukan tentang ide yang sudah ditemukan tadi. Kemudian kita buat rangkaian peristiwa sehingga tercipta sebuah cerita fantasi yang unik. Nah, di sini kita buat dulu ide ceritanya. Contohnya bertemu pahlawan yang memprotes kemalasan generasi muda zaman sekarang. Dan yang menjadi temanya, pemuda yang malas akan menimbulkan kehancuran bangsanya. Langkah yang keempat, mengembangkan cerita fantasi. Nah, dalam mengembangkan cerita fantasi di sini sudah ada langkah-langkahnya, sudah ada penjelasannya. Silakan diperhatikan penjelasan pada layar ini. Nah, sekarang silakan diperhatikan contoh cerita fantasi yang berjudul Belajar dengan Gajah Mada. Nah, di sini sudah dipaparkan secara jelas berdasarkan dengan struktur cerita fantasi. Nah, ini bagian komplikasi. Nah, pada bagian komplikasi ini sudah timbul masalah sehingga masalah itu semakin memuncak. Solusi atau penyelesaian masalah. Nah, dalam cerita fantasi harus ada penyelesaian masalah sehingga pembaca bisa memahami apa pesan yang bisa diambil dari cerita ini. Nah, sudah tahu kan contoh cerita fantasi tadi? Nah, sekarang yang paling terakhir untuk menambah
berdasarkan dengan struktur cerita fantasi juga.